pagi ya. Hari ini kita masuk materi yang baru lagi di termodinamika, yaitu tentang entropi ya. Sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, mungkin kalian bingung apa sih entropi? Kalau energi sudah jelas ya. Nah, entropi itu adalah sifat yang abstrak dan sulit memberikan deskripsi fisik dari entropi itu tanpa mempertimbangkan kondisi mikroskopis ya dari sistem. Ya. Nah, entropi itu juga dikatakan sifat yang tidak dapat dikuantifikasikan. Maksud yang tidak dapat dikuantifikasikan ini tidak dapat dirubah. Jadi kalau tidak dapat dirubah berarti dia tidak ada konservasi entropi. Kalau energi kan ada ya, rubahnya energi, kalau entropi tidak ada. Nah, kalau dalam konsep fisika khususnya termodinamika, entropi ini menggambarkan tingkat ketidakteraturan atau acak atau ketidakpastian ya. Nah, contohnya ya, misalnya untuk memahami entropi ini agak sulit didekatkan dengan kita contohkan seperti ini. Misalnya kalian bangun pagi dan tempat tidur kalian berantakan. Nah, itu berarti kondisinya sedang entropi tingkat tinggi. Entropinya tinggi. Kan tadi entropi itu ketidakaturan, acak atau ketidakpastian dalam suatu sistem. Nah, maksudnya? Nah, ketika kalian merapikan tempat tidur kalian, berarti apa? Entropinya rendah, ya. Jadi entropinya rendah. Jadi untuk memahaminya itu ada yang perlu kalian ingat. Karena kalau bahasanya juga ibu baca berulang-ulang kali itu agak abstrak ya. Jadi katanya abstrak ya. Jadi beda dengan energi. Kalau energi kita bisa sangat mudah memahaminya. Jadi sekali lagi entropi itu adalah tingkat ketidakteraturan, acak atau ketidakpastian dalam suatu sistem. Nah, jadi kalian bisa juga pakai dalam aktivitas kalian sehari-hari. Misalnya kalian saya lagi apa kehidupan yang kacau, kalian buat istilah saya ini entropi saya ini lagi tinggi ya, kayak gitu kan. Nah, bisa ya untuk lebih memahaminya. Tapi kalau lagi adem ayem atau tenang ya kalian bilang entropi saya lagi rendah ya. Bagus berarti ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan entropi ya. Nah, kalau di dalam sistem termodinamika itu dia itu berasal dari hukum kedua ya. Nah, misalnya contohnya contoh entropi yang rendah, molekul air dalam bongkahan es memiliki entropi rendah karena masuklah jangan sampai menghalang itu. Sudah sebenarnya sih kalau 15 menit sebenarnya nggak boleh masuk lagi ya. Oke. Nah, dia memiliki kalau bongkahan es itu memiliki es yang bongkahan besar itu dia memiliki entropi rendah karena posisinya teratur. Tapi ketika es itu mencair menjadi air, molekulnya kan bergerak bebas ya. Nah, itu dia entropinya tinggi. Jadi itu ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi dari dua contoh tadi tentang kamar kalian dan tentang bongkahan es ini kalian sudah tahu entropi ya. Entropi tinggi itu bila terjadi ketidakteraturan, acak dan ketidakpastian ya. Misalnya pikiran kalian juga lagi bingung, lagi kacau, itu namanya entropinya tinggi. Kalau kalian nyaman itu entropinya rendah. Oke, sampai sini bisa dipahami? Ya, istilahnya dulu dipahami. Oke, kita masuk ke sistemnya ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar itu adalah sistem yang dipertimbangkan dalam pengembangan ketidaksamaan Clausius ya. Nah, ketidaksamaan Clausius ini adalah orang yang pertama kali menciptakan entropi ini di tahun berapa ya? 18 berapa? Nah, dia itu menemukan satu sifat yaitu namanya entropi. Nah, ini entropi kalau di dalam termodinamika ya. Jadi kalau kalian lihat di situ ada
ada pengumpul panas, dia arah panahnya itu dia mengeluarkan panasnya ke alat yang dapat balik itu, lalu dari alat yang siklus alat dapat balik itu mengeluarkan panasnya ke sistem. Lihat arah panahnya ya. Lalu kerja siklus itu mengeluarkan kerja yang dapat balik, sinta W reversible ya. Kalau ada simbol seperti ini artinya itu bahasa simbolnya itu disebut sita. Nah, ya sita W berarti delta perubahan kerja ya yang dihasilkan. Lalu di sistem dia menghasilkan sita W sistem. Nah, oke. Kalau dari atas ya kita kalau kalian ikutin rumus awalnya itu adalah ketika dia menemukan itu sita Q per T ya, sita Q integral sita Q per T sama dengan apa? Lebih besar kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, mengapa simbol integral yang ada lingkaran di bawahnya? Artinya integral itu berlaku untuk keseluruhan siklus ya. Kalau yang misalnya seperti itu ya, istilah-istilah itu kalau misalnya nggak dipahami kalian bisa praktek ya. Jadi arti integral yang ada lingkarannya itu berarti dia itu integralnya itu berlaku untuk keseluruhan siklus ya. Seperti ini ya. Nah, jadi ketidaksamaan Clausius itu adalah sita Q per T kurang sama dengan 0 ya. Nah, kalau kalian lihat ya, kenapa ada persamaan yang diwarnai hitam, ada yang warnai merah ya. Jadi yang diwarnai pink itu pink, sorry. Yang diwarnai pink itu persamaan utama ya. Jadi lalu kalau kita lanjutkan, kalau delta per ds kita per T dalam keadaan apa? Ada tulisan ENT reversible itu artinya apa? Dapat balik di dalam ya. Terjadi di dalam siklus, dapat balik terjadi di dalam siklus. Ini adalah itu definisi formal entropi ya. Jadi kalau formalnya seperti itu, satuannya kilojul per K ya. Nah, lalu kita lanjut. Delta S, kalau delta S itu artinya apa? Perubahan entropi ya. Arti delta ini artinya perubahan. Kalau simbolnya S itu artinya perubahan entropi. Perubahan entropi itu adalah kalau ada dua keadaan entropinya, entropi di titik 2 dan entropi di titik 1. Rumusnya S kuadrat dikurangi 1 di atau sama dengan integral sita Q per T ya. Nah, ini sampai sini paham? Kita lanjut. Nah, tadi sudah kita di awal sudah dikatakan kalau perubahan entropi itu antara dua keadaan. Coba lihat gambar yang di atas. Itu diagram apa namanya? Diagram DS ya. Hubungan antara suhu dengan entropi. Nah, di situ dibuat angka untuk keadaan 1 0,3 kilojoule per K, untuk keadaan 2 itu 0,7 kilojoule per K. Nah, kalau ditanya perubahan entropinya berapa? Sudah ada jawabannya ya. Delta S sama dengan S2 dikurangi 1, 0,7 dikurangi 0,3 dapat 0,4 asalnya. Nah, itu. Nah, delta S itu sendiri kadang ini dari perjalanan persamaan ya, dari sini ke sini sampai ke sini ya. Itu delta S sama dengan Q per TO. Delta S itu nah adalah apa? Perubahan
punya tuh itu pengertiannya V0 ya. Nah, kalau di gambar yang sisi kiri ini perubahan bersih dalam volume selama siklus adalah 0 ya. Coba gambar kita perhatikan gambarnya itu dari yang di atas ya. Dia itu ada piston dia awalnya volumenya 1 meter kubik, lalu dia mengembang sampai 3 meter kubik yang di tengah, lalu dia kembali lagi ke posisi habis mengembang dia kompres, menekan volumenya ke 1 meter kubik. Nah ini kalau dia kembali ke posisi kelas ke posisi awal, berarti dia delta perubahan volume siklusnya sama dengan 0 ya. Dari 1 ke 1 kan sama. Itu maksudnya. Oke? Paham ya? Nah, ini contoh. Nanti ada contoh. Sebuah piston mengandung, contohnya kamu lihat ini ya. Kalau gambar seperti itu artinya gambar piston ya. Jadi di termodinamika ini sangat sering sekali tentang energi yang suatu proses yang terjadi di dalam piston. Suatu piston silinder mengandung campuran uap air pada suhu 300 Kelvin. Selama proses konstan, yang prosesnya konstan, 750 kJ panas ditransfer ke air, ditransfer terhadap air ya. Jadi sebagai akibat sebagian dari cairan itu menjadi uap. Jadi kalau ada piston isinya air terus dimasukkan panas, maksudnya itu ya, tentu lihat ada panahnya. Panas itu masuk ke dalam piston. Jadi sebagian air yang di dalam piston itu berubah menjadi uap. Tentukan entropi perubahan air selama proses ya. Nah nanti kalian bisa lihat. Nah kalau ada soal seperti itu ya, kalian bisa baca asumsinya apa ya. Asumsi itu sering dipakai untuk menjelaskan dari soal ini. Nah, sistem yang berlangsung secara internal reversible, jadi seperti kita tahu tadi persamaannya delta sistem itu sama dengan Q per T sistem ya. Jadi berarti 750 kJ dibagi 300 Kelvin dapatnya 2,5 kJ. Jadi delta perubahan sistemnya adalah 2,5 kJ. Nah, maksud dari ini jadi itu hasilnya tuh apa? Positif ya. Kalau arti positif apa? Arti positif itu udah ada di situ dijelaskan. Kalau positif itu panasnya kepada panasnya masuk ke sistem, iya. Ya kan dari awal sudah dijelaskan itu sudah ketetapan. Kalau positif panasnya masuk atau ke sistem ya, ke sistem. Sedangkan negatif panasnya kalau untuk panas ya, nah berbanding terbalik dengan kerja, panasnya keluar sistem atau dari sistem. Kalau kalian lihat gambarnya kan itu panasnya masuk kan, itu yang Q itu 750 kJ kan, ya. Oke. Paham contoh soal ini? Oke, sudah ya, itu masih simpel. Hah? Apa? Masih sederhana ya. Kalau istilah anak sekarang apa namanya? That's simple ya.
secara apa? Reversible dan irreversible. Maksud irreversible itu apa? Dapat balik ya dari satu ke dua ke satu. Kalau irreversible tidak dapat balik, hanya dari satu ke dua ya. Itu yang ditunjukkan dengan gambar lupus ya. Nah, lupus tadi kan dari awal kan bisa kita ubah menjadi persamaan untuk reversible internal dan ketidaksamaan proses irreversible itu ds Kitaki per T. Nah, delta sistem itu sama dengan S2 dikurang S1. Kita bisa tuliskan rumusnya menjadi integral Kitaki per T ditambah S-gen. S-gen itu apa? Tingkatan dari, kalau bahasa Inggrisnya generatif ya, jadi berarti entropi pembangkitan ya. Ada istilah S-gen itu artinya bahasa Indonesianya entropi pembangkitan. Nah ini ya. Nah entropi pembangkitan ini bisa disamakan sebagai delta entropi total. Sedangkan delta entropi total itu adalah delta sistem ditambah delta S sur. Sur itu apa? Di lingkungan surrounding ya. Sekarang ini apa simbol-simbol ini kan paham ya? Paham nggak? Jadi harus diingat kalau, nah ini perlu kalian catat bahwa S-gen itu adalah delta S total, delta entropi keseluruhan ya. Delta entropi keseluruhan itu adalah delta sistem ditambah delta lingkungan, harus lebih besar dari 0 ya. Nah persamaan ini katanya berlaku untuk reversible internal dan ketidaksamaan untuk proses irreversible. Nah pembangkitan entropi itu selalu merupakan kuantitas yang positif atau lebih atau 0 ya. Kenapa lebih besar sama dengan 0? Jadi artinya apa? Kuantitas positif atau 0. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kalau entropi di sistem terisolasi, Bu? Nah, yang dimaksud dengan sistem terisolasi itu seperti itu. Ada beberapa sistem ya, subsistem, ada beberapa subsistem 1, 2, 3. Nah, itu kalau ditanya berapa jumlah perubahan entropi totalnya adalah jumlah dari subsistem tadi dan delta entropi subsistem tersebut ya. Nah di situ dilihat rumusnya delta S isolasi itu lebih besar dari 0 ya. Nah kadang persamaannya yang tadi sebelumnya kan sudah ditulis seperti ini, diulangi lagi ya, ulangi lagi. Lebih besar dari 0 berarti dia itu prosesnya termasuk irreversible, proses tidak dapat balik. Kalau dia S-nya sama dengan 0, proses dapat balik, irreversible ya. Artinya kalau dia kurang dari 0, ada nggak yang entropi pembangkitannya kurang dari 0? Itu tidak mungkin, itu impossible proses ya. Jadi itu prinsip kenaikan entropinya ya. Prinsip kenaikan entropi itu
suatu sistem dan lingkungan itu membentuk suatu sistem yang terisolasi ya. Terisolasi itu lingkungannya terisolasi ya. Artinya terisolasi berarti dia tidak ada masa masuk, tidak ada panas masuk, tidak ada kerja masuk. Tapi kalau di antara sistem dengan lingkungan yang di lingkungannya ini bisa terjadi proses masa masuk, panas masuk, kerja masuk ya. Jadi kalau kalian itu untuk memudahkan memahami penjelasan gambar itu harus di apa? Istilah-istilah itu harus kalian pahami. M itu apa, Q itu apa, W itu apa ya, harus melontok dalam otak kalian. Jadi bisa kalian jelaskan, oh berarti ya itu ada, misalnya kita taruh suatu gelok ya di dalam penerapan yang ini, kita taruh gelok di dalam kotak misalnya tertutup. Nah, antara gelok dengan yang di dalam kotak itu masih terjadi proses perpindahan, tapi antara kotak dengan misalnya kotaknya ditaruh ruangan itu tidak ada terisolasi sama sekali ya, rapat dia di situ. Paham nggak maksudnya? Paham ya? Gitu. Nah, ya, jadi ini beberapa keterangan tentang entropi. Entropi itu dapat terjadi dalam arah tertentu ya, tidak ke segala arah. Nah, suatu proses harus berjalan ke arah yang sesuai dengan prinsip kenaikan entropi. SG-nya lebih besar dari 0 ya. Proses yang melanggar prinsip ini tidak mungkin terjadi. Itu tadi kan, yang tadi SG kurang dari 0 itu impossible, tidak akan terjadi. Jadi dia itu lebih besar atau sama dengan 0 ya, itu prinsip itu ya, nomor 1. Lalu yang kedua, entropi itu adalah sifat yang tidak dapat dilestarikan ya. Tidak dapat dilestarikan. Kalau energi bisa dilestarikan ya. Jadi tidak ada yang namanya kekekalan entropi ya. Jadi hangus gitu. Entropi ini hangus ya. Nah, entropi dipertahankan selama proses reversible dengan meningkat selama semua proses aktual. Nomor 3 itu kinerja sistem rekayasa diturunkan oleh adanya irreversible, dan pembangkitan entropi adalah ukuran besarnya irreversible itu. Jadi sekali lagi, pembangkitan entropi adalah ukuran besarnya tidak dapat balik selama proses itu ya. Semakin tidak dapat balik dia semakin pembangkitan entropinya semakin tinggi ya. Oke, lanjut. Nah, ini contoh yang kedua ya. Nah, kalau lihat contoh ini, kalian lihat gambarnya ya. Jadi kalau nanti ada soal, sebenarnya kalian itu harus gambarkan sistemnya seperti itu. Misalnya sumber panas 800 K ya, 800 Kelvin, kehilangan ya 2000 joule panas terhadap pengendap ya 500 Kelvin, A 500 Kelvin dan B 700 Kelvin. Tentukan proses pindah panas yang mana yang lebih irreversible, more irreversible, artinya yang tidak dapat balik. Kalau tadi yang tidak dapat balik itu tadi SG-nya nilai SG-nya lebih tinggi kan. Nah, kalau ada proses seperti, lihat gambarnya ya. Nah, lihat gambarnya nanti ini bisa kalian baca ya. Kalau ada soal seperti ini, jawabannya adalah lanjut. Nah, kita dari awal kan kita tahu rumusnya itu delta S adalah Q per T. Nah, kalau tadi S-nya delta S sistem, kalau ini delta S sumber. Source tadi yang gambar di atas tadi ya, gambar sebelumnya. Sumber itu min 2000 per 800. Coba lihat ke gambar sebelumnya. Nah, min 2000 itu dia keluar dari sistem, berarti dia
akhir. Kan? Lihat deh, arah panahnya kan dari sumber ke pengendap. Berarti dia keluar dari sistem. Berarti min 2000 ya. Dari mana min 2000? Jangan sampai bingung. Ini adalah sumbernya adalah 800 ya. Jadi dapat min 2,5 kilojoule per K. Lalu delta sink atau istilah apa bahasa Indonesia ada pengumpul yang menerima panas tadi adalah kissing per Tsing. Nah, jadi kissingnya itu jadi positif, dia kan menerima panas 2000. Jadi 2000 per 500 ya, jadi 4,0 per K. Ya, kalau kita SG-nya adalah delta S total, delta S sumber tambah delta S sink, dapatlah 2,5 dapat 1,5 ya. Terus yang B-nya, nah B-nya langsung dicarinya jawaban apa? Dikasihnya angkanya aja. Coba lihat yang B tadi, gambar yang B. Nah, sumbernya berarti berapa? Sama kan? Min 2000 dibagi 800. Kalau sinknya berapa? 2000 dibagi 750. Iya. Kan itu. Coba dapatlah yang itu jawabannya. Nah, kalau kalian perhatikan kalian tahu. Jadi dapatlah itu nilainya ya. Jadi dapat itu akhirnya nilainya 0,27. Nah, jadi kesimpulannya apa? Karena yang B itu lebih kecil nilainya, berarti dia sangat kecil, less irreversible, sangat tidak dapat balik ya. Kalau dia lebih mendekati 0 kan, 0,2. Tadi yang A berapa? 1,5. Ya kan itu besar ya. Jadi yang sangat tidak dapat balik itu adalah yang B. Yang sangat tidak dapat balik itu adalah apabila nilainya lebih mendekati 0 ya. Itu tidak dapat balik. Yang sangat yang dapat balik, bukan tidak ya. Iya, yang sangat tidak dapat balik ini nah, less irreversible yang B ya. Oke? Nah, ada pertanyaan? Nah, untuk perubahan entropi baru Fourier, nah kalian sudah punya tabel masing-masing ya, sudah paham semua tabel ya. Nah, kalau ada entropi sifat dengan demikian suatu sistem itu ada entropi zat murni itu dapat ditentukan dari tabel. Contohnya seperti ini ya. Ini gambar tabel yang ini, hubungan P dengan S, hubungan suhu dengan entropi. Ada grafik seperti itu ya, melandai. Grafik seperti ini. Sisi kiri ini artinya apa? Dia itu cairan terkompresi ya. 1 itu cairan terkompresi. 2 campuran uap air dan jenuh. Campuran uap dan air jenuh. Yang ketiga super panas. Uap sangat panas. Uap super panas. Ya, dari situ aja kalian pahami. Oh berarti kalau dia cairan terkompresi, ketika kita dapat nilai apa? Mencarinya ketika kita dapat nilai tekanan dengan suhu, kita bisa dapat entropinya, tapi kita lihat yang SF, yang SF ya, yang kiri itu SF. Kenapa? Dia kan bersifat cairan, ya. Sedangkan yang kalau untuk yang campuran itu, kalau diketahui P2, S2 dan bukan P2, X
S2 ya. Nah, kita cari S2-nya dengan rumus SF tambah S2 ditambah kali SFG. Jadi maksudnya itu SF kita dapat dari tabel uap jenuh ya. Di mana ngelihat tabel uap jenuhnya? Ibu lagi aja. Di mana tabel uap jenuhnya? Kalau uap jenuh ya, di tabel A5 dari mulai dari A4, A5, A6 ya. Nah, yang jenuh di ya, itu. Nah, yang ada SFSF-nya di tabel A6 ya. Oh iya, angka ya. Nah, kalau beda tabel itu, kalau diketahui suhunya keluar, kita lihat di tabel A4. Kalau diketahui tekanannya duluan, kita lihat di tabel A5. Kalau di tabel A6 ini itu untuk yang super panas, ya itu aja ya. Oke. Nah, Pak ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, lihat contohnya. Sambil nanti kalian lihat tabelnya ya. Itu ada sebuah tangki yang mengandung 5 kg refrigeran. Refrigeran ini bahan untuk apa? Biasanya digunakan untuk refrigerator atau kulkas ya. Awalnya 20 derajat Celcius dan 140 kilopascal. Sekarang didinginkan sambil diaduk katanya. Jadi tekanannya turun menjadi 100 kilopascal. Tentukan perubahan entalpi selama proses ya. Nah, volume tangki itu katanya konstan. Dikatakan ini asumsinya volume tangki itu konstan. Jadi F2 sama dengan P2 sama dengan P1. Volume di keadaan 2 dengan volume di keadaan 1 itu sama ya. Jadi kita dengan mengetahui volume spesifik konstan, kita lihat sifatnya di tabel. Nah, kalau untuk refrigeran di tabel berapa? 11, 12, 13 ya. Coba lihat. Mana tabelnya? Ya, harus dibawa terus tabelnya. Di tas. Di itu. Nah, coba kalian lihat. Kalau dia tekanannya 140 kilopascal dan suhunya 20 derajat, bisa nggak kalian cari? Bisa nggak kalian dapatkan nilai entropinya 1,0625? Siapa yang sudah nemu? Sudah. Tabel A13 ya salah. Kalian dapat dari Bapak ya tabelnya? Metrik. Satuannya metrik. Nah, di tabel A13 ya. Nah, lihatnya di mana? Ayo. Di mana lihatnya? Kalau 140 kilopascal itu sama dengan berapa? Sama dengan 0,14 megapascal. Jadi lihat di 0,14 megapascal di sini 0,14 mana? Nah, lalu lihat di suhu ke 20 derajat. Dapat nggak? Dapat nggak nilainya? S1-nya 1,0625, B1-nya 0,1654. Dapat? Nah, dapat kan? Nah, ya, temennya dia dapat. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada pertama, kalau melihat tabel itu dia tuh apa bahannya? Oh, kalau refrigeran berarti dia dilihat di tabel 13 A11 A12
super panas berarti dia di tekanannya tuh tinggi, itu di tabel A. Dapat nggak? Nah, kalau dapat, lalu keadaan duanya 1 kilopascal itu di karena P2 dan P1 dapat PF-nya yang di 100 kilopascal di tabel berapa? 11, tabel 12 coba. Tekanan. Dapat nggak tidak 0,00754 F? PF ya, PF. Lihat, PF. Kan dapat 0,00725. Dapat? Ini 100. Ya. 59 nggak apa-apa ya. Mungkin beda tipis orang buat tabel. Lalu bukan orang buat tabel. Lalu F2 itu FG-nya dapat ya. Nah, kalau sudah dapat FG-nya, kita cari mutunya. Cari mutunya itu sama rumusnya harus ingat P2 dikurang PF dibagi PFG ya. PFG-nya pada keadaan 2 ya. PFG-nya pada keadaan 2. PF dan PFG itu pada keadaan 2. Dapat ya? Dapatlah ininya. Ini angka mutunya 0,859. Nah, terus lanjut. Nah, lalu kita disuruh cari S2-nya. S2 itu adalah SF tambah S kuadrat tambah SSG ya. Nah, itu dicari dapat nilainya 0, SF-nya tadi dapat itu enggak? Iya, nilai SF-nya ditetapin 100 tadi. Coba dapat enggak? SF tadi kan kalian tadi PF ya? Ya, dapat. Dapat kan? Nah, iya. Nah, ikutin seperti itu. Jadi kalian kalau ada soal, harus carinya di sini. Lalu dapat nilainya itu delta S perubahannya adalah M S2 dikurang S1. Masanya tadi 5 kg, S2 nya tadi dapat 0,278, S1 nya tadi 1,65, dapat lagi negatif 173. Artinya apa? Sistemnya menurun selama proses ya. Entropi menurun selama proses. Tanda negatif mengindikasikan entropi sistem menurun selama proses. Entropinya menurun selama proses. Oke. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjut. Banyak yang materinya ya. Ini tidak menjelaskannya dalam waktu singkat. Proses isentropik. Kalau proses isotermal artinya apa? Proses isotermal. Proses pada suhu yang sama. Kalau proses isentropik, proses pada entropi yang sama. Itu proses di mana entropi tetap konstan disebut konstan. Itu berarti sama. Misalnya S2-nya 2, S2 Kj per T per K, S1-nya 2 Kj per K. Jadi sama. Jadi delta S-nya itu sama dengan itu. Sudah ditulis di situ. Jadi ingat aja, kalau proses isentropik itu entropinya konstan dan atau sama. S2 sama dengan S1 itu ya. Jadi kalau di posisi grafik dia ada di garis lurus ya. Keadaan 2 dan keadaan 1 itu di angka yang sama ya. Misalnya 5 kJ per kJ, 5 kJ per kJ semuanya ya. Oke? Bisa dipahami ya?
nggak paham dicatat nah. Apa istilah itu ya? Nah, Kak, contoh dari proses isentropik ini contoh lagi ya. Jadi kita langsung bahas contohnya ya. Kalau dulu enggak beda seperti ini. Bisa tidak mau membahas ini. Nah, tapi ini karena agak cepat umumnya itu agak bisa selesai. Proses pengembangan uap dalam turbin ya. Uap memasuki proses adiabatik turbin pada 5 megapascal dan 450 derajat dan meninggalkan pada tekanan 1,4 megapascal. Tentukan kerja output dari turbin persatuan massa uap jika prosesnya reversibel dan terbalik. Soal ini itu diterjemahkan menjadi gambar seperti itu ya. Coba kalian ikuti. Nanti kalau ada soal bisa kalian ikuti. Oh begini. Jadi lihat gambarnya. Oh dia masuk turbin. Nah simbol turbin itu ini seperti ini ya. Bentuk simbol turbin itu seperti ini. Tadi satu. Bentuknya tuh ya. Nah jadi kan ada simbol-simbol. Jadi turbin itu. Kalau ini kadang bukan. Ini artinya kadang pompa ya, mulut pompa. Kalau ini ada dua sih, dia bisa kalau persegi ini bisa kondensor, bisa kompresor ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau itu kita ikuti, oh tekanannya awalnya ini masuknya ya, ada panas masuk, ada panas keluar. Nah, entropinya sama ya, jadi gaya output turbin itu ditentukan dengan energi, keseimbangan energi. Lihat keseimbangan energi apa? Maksud dari keseimbangan energi apa? Energi masuk sama dengan energi keluar. Ya, sisi kiri sama dengan sisi kanan ya. Nah, karena sisi kanannya itu dianggap kok tetap ya. Jadi bisa kita tuliskan E-in sama dengan EO. E-in-nya sendiri adalah M1 kali H1. EO-nya itu karena dia ada 3 di sini. Jadi WO tambah M.H2 ya. Ya, sisi yang masuknya kan ini ya. Sisi yang keluarnya 2 ya. Paham menuliskan rumus ini bisa kan? Ya, dia dari arah mananya. Kalau yang masuknya 1 berarti dia 1. Yang keluarnya kan ada 1, ada keluar menjadi kerja WO ya. Jadi dan karena panasnya sama dengan 0, terus energi potensial dan energi konektifnya diabaikan jadi 0. Jadi rumusnya bisa dipersingkat jadi WO M.H1 H2. Paham ya? Terus lanjut. Nah, lalu dari sini kita cari keadaan satunya. Nah ini tadi apa uap ya? Dia di mana? Tabel A6 ya. Coba lihat tabel A6. Seperti itu.
1,4 megapascal karena entropinya sama. Ada nggak di situ ya? Kamu lihat di entropi 1,4 yang, nah untuk mencari H2-nya dapat dari nilai ini bagaimana? Untuk nyari nilai H2-nya dapat 29,67,4 itu dapat dari mana? Kita cari nilai S yang 6,8 ini ya. Kalian kayaknya belum sudah belajar interpolasi? Hah? Lagi aja deh. Tadi kan ini ada H, ada S. Lihat di P, coba lihat di P sama dengan 1,4 megapascal kan? Nah ini katanya S1, S2 itu sama dengan S1. Jadi kalau kalian lihat di situ nilai 6,8210 itu berada di antara mana? 6,8 berapa tadi? 210. Nah, 8,210 itu ditambah ini berada di antara 6,7488 ya. Ketemu kan? Dengan 6,95533. Nah, ini untuk S, ini untuk H. Nah, H-nya tadi 29,27,9 ya. X terus ini yang ini berapa? 31,50,1 udah kan? Nah, bagaimana cara mencari nilai itu? Interpolasi. Bagaimana cara jadi interpolasi? Salah ini 6, oh bukan ini ya. 30, kamu enggak benerin nilai 30 40 ya. 30 40,9 kan? Paham enggak? Entropi itu katanya S2 dengan S1 sama. Nah, tapi di tekanan 1,4 megapascal itu nggak ada entropi yang sama persis seperti itu. Makanya harus dicari interpolasi seperti ini. Interpolasinya dengan cara seperti ini. Nah, ini ibu ajarin. Jadi caranya ini adalah 30,40,9 dikurang X ya. 30,40 di 9 dikurang 29,27,9 sama dengan bisa nggak kalian kurang ini? Jadi ini 69553 ya? 553 kelebihan ya? 69553 dikurang 8,210 6,9553 dikurang 6,7 yang di atas. Ini interpolasi 6,7488 ya. Nah teruskan coba teruskan. Dapat berapa? Dia pasti akan dapat 29,67 hanya H2-nya. Nah kita mau cari H2 yang di sini. Ini yang kita cari. Coba dengan persamaan ini kamu turunkan dapat itu enggak? Coba pakai kalkulator ini. Ini jadi berapa? Ini jadi berapa? Kali 9 dapat X-nya berapa? Ayo. Tulis sambil dicoret. Kalau
0,65 kali 113 berapa? Hah? 73,45. Nah, kita bisa tuliskan berarti kita luaskan 30,40,9 kurang 73,45 sama dengan X-nya kan harus kita luas. Berapa jadinya? Berapa? Hah? 29,67. Nah itu kan, nah ada komanya nggak? 29,67. Dapat kan? Paham? Mana? Ya kali belum pernah dia jadi inovasi. Hah? Pernah? Nah iya, makanya kata belum. Jadi coba kalau misalnya ini kalian foto, kayak nanti dapat dari rumah ya, bahwa kalau kita menemukan kondisi S2 S1 itu sama di keadaan sama, tapi nggak ada nilai sama persis, kita cari dengan cara interpolasi ya nilainya. Ya. Kita beli itu. Ya, sudah ya. Oke. Diagram sifat yang melibatkan entropi ya. Kalau kita lihat diagramnya itu disebut diagram TS, hubungan antara suhu dengan entropi. Nah, kalau untuk keadaan internal panas internal reversible, persamaannya itu jadi TO delta S, atau kalau dalam persatuan massa itu reversible itu adalah TO delta S kecil. Nah, ada nggak yang paham mengapa bu ada S besar ada S kecil? Nah, S besar itu kalau S kecil itu persatuan massa ya. Ini kan ada dua. Nah, ini tidak persatuan massa, ini persatuan massa S kecil ya. Pada saat kapan digunakannya? Nanti persatuan massa. Oke, lanjut. Itu, nah tadi kita sudah bicarakan apa itu entropi ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak tentang entropi ya. Nah, kalau kalian lihat gambar yang sebelah kiri itu tingkat gangguan molekul itu juga merupakan entropi ya. Kacau kondisi tingkat gangguan molekul itu ada padatan, ada cairan, ada gas bergabung menjadi satu ya. Itu disebut entropi. Nah, kalau ada gambar seperti ini adalah energi yang tidak terorganisir ya. Jadi ya tidak menghasilkan efek yang berguna. Ada yang narik ke sana, ada yang narik ke sana ya. Jadi terbuang ya. Jadi itulah entropi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali entropi. Misalnya tadi sudah buat contoh ilustrasi. Kamu bisa nggak memberikan contoh yang lain? Contohnya seperti ini. Orang yang efisien ya, dia tak tahu meletakkan benda yang akan disimpannya. Jadi ketika dia mencari benda itu, misalnya mencari kunci, dia tak akan meletaknya. Berarti dia mempunyai entropi yang rendah kan ya, simple. Lalu kalau ada orang yang asal-asal dia naruh benda, terus dia nyari, cari-carian, habis waktu.
sesuatu itu dia entropinya tinggi. Nah itu ya, jadi itulah entropi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ya. Makanya kita dia banyak menghabiskan energi, ya. Jadi ketika dia banyak menghabiskan energi, dia menghasilkan entropi yang tinggi, ya. Gitu. Ini contohnya orang nah ini juga gambar yang itu orang berpikir itu dia sedang apa? Dengan beban pekerjaan yang banyak, dia pikirannya kacau, ya. Itu berarti entropinya tinggi. Ya itu aja, ya seperti itu. Nah, oke, lanjut. Nah, hubungan antara DS. Nah, DS ini kan delta perubahan entropi. Hubungan antara TDS berarti hubungan suhu dengan entropi. Hubungan antara suhu dan entropi itu terbagi menjadi dua, ya. Ada TDS DU tambah VDV, ada TDS DH dikurang VDV, ya. Jadi ada pasangannya, ya. Jadi ini penurunan rumusnya. Coba kalian lihat itu TDS DU plus VDP. Itu satuannya kilojoule. Nah, lalu di bawahnya TDS kecil sama dengan DU kecil tambah VDP, satuannya KJ per KJ. Jadi ada dua persamaan, ya. Kalau dia huruf besar, dia tidak persatuan massa. Kalau huruf besar, huruf kecil persatuan massa, ya. Huruf kecil itu menandakan segala sesuatunya itu dibagi massa, ya. Nah, ini merupakan persamaan hukum TDS, ya. Jadi hukum TDS ini berlaku untuk proses irreversible, reversible, dan bisa juga berlaku untuk sistem tertutup dan terbuka, ya. Jadi rumusnya itu seperti di atas, ya. Oke. Nah, lalu kita lanjut ini kalau ada entropi untuk cairan dan padat, ya, dapat ditekan. Cairan dan padat itu dapat didekati sebagai zat yang tidak dapat dimanfaatkan karena volume spesifiknya tetap hampir konstan selama suatu proses. Ya, kalau ada cairan nggak bisa kamu tekan, kan? Dimanfaatkan itu maksudnya ditekan, gas itu nggak bisa tekan, ya. Kalau itu padatan, bukan gas, cairan dan padatan, ya. Nah, rumusnya itu dari DS DU per P tambah VDV, ya. Lalu untuk cairan dan padatan, rumus delta perubahan entropinya S2 dikurang S1 integral CT DT per T, di mana CV average dan T2 per T1, ya. Satuannya KJ per KJ. Kalau untuk isentropik, S2 dikurang S1 sama dengan CV dan T2 dibagi T1 sama dengan 0. Mengapa 0? Karena T2-nya sama dengan T1, ya. Itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh soalnya. Ya, sedikit lagi. Efek densitas pada cairan, densitas cairan pada entropi. Coba kalian bukunya enggak di ini ya? Ada punya bukunya, beli ya? Disuruh beli? Nah, tidak wajib dibeli, suruh beli. Ada yang beli, ada yang pakai, ada yang pakai. Oke, nah dari buku itu coba lihat tabel 7, 71. Dari tabel 71 buka di tentang entropi di bab 7. Di bab 7. Ya. Nah, itu ada soal, ya. Liquid cairan metana, ya, di umumnya digunakan untuk proses berbagai aplikasi bionik, ya. Mempunyai suhu metana itu 191 Kelvin dan metana itu harus dipertahankan menjadi 191
dia dalam fase cair. Sifat cairan metana itu bervariasi terhadap temperatur dan tekanan yang diberikan. Tentukan entropi, perubahan entropi cairan metana yang berlangsung pada proses 110 Kelvin dan 1 megapascal ke 120 Kelvin dan 5 megapascal. Dapat tak tabelnya? Ada ya? Nah, ini kita dari tabel 71 itu tinggal lihat di tadi di suhu berapa? 110, tapi lihat yang angka 1 megapascal. Ya, itu nilai S, yang diambil nilai S dengan nilai apa tadi? PE ya. Nah, lalu di 120 di 5 megapascal, berarti nilainya ini S PP ya. Coba ke belakang ke akhirnya. Nah, ini dapat nilai-nilainya ya. Nah, lalu dari karena sudah dapat nilainya, kita tahu delta S-nya adalah S2 kurang S1. Dapatlah itu. Lalu untuk pendekatan cairan metana itu adalah bahan yang tidak dapat ditekan. Entropi, perubahan entropinya adalah delta S Cp applied dan D2 dibagi C1. Cp applied-nya adalah Cp antara Cp1 tambah Cp2 dibagi 2. Ini sudah dijelaskan ya. Dapat 785 itu dari ya, itu tabel tadi ya. Angka dari tabel tadi dibagi 2. Jadi dapatlah 3475 itu 120 per 110 ya. Dapat berapa? Itu. Nah, oleh karena itu terjadi apa namanya? Entropi aktual dengan entropi ideal. Harusnya idealnya 0,303 ya, tapi aktualnya 0,27. Itu kan ada dua delta perubahan entropi ya. Jadi dapatlah errornya sekitar 0,122 ya. Oke kan? Oke ya, sudah banyak sekali soal-soal yang dibahas. Sebenarnya jadi kunci menjawab soal itu cuma melihat tabel. Jadi pokoknya tabel itu selalu dibawa dan diperhatikan. Ya. Lihat metan apa, refrigeran apa, uap apa, ya. Oke? Nah, coba lihat itu. Nah, kalau untuk perubahan entropi gas ideal itu dapat dirumuskan di ada hubungan relasi TDS pertama, ada TDS kedua ya. Itu rumusnya yang pink-pink itu. Rumus yang pink itu yang penting soalnya ya. Rumus utamanya. Jadi jalannya dari mana itu dijelaskan, dijabarkan dengan yang rumus warna hitam itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang di gambar ini itu kan sudah berlaku rumus-rumusnya sudah kalian pelajari bahwa PP sama dengan FT ya. DU itu adalah kalau DU hubungannya dengan CP yang volume ya. Kalau DH hubungannya dengan CP yang tekanan ya. Tahu CP itu apa? CP ini Cek pribadi. kenapa ada CP seperti ini? Ada CP seperti ini. Nah, kalau CP yang P ini berarti dia panas spesifik pada volume konstan. Kalau CP yang ada ini panas spesifik pada tekanan konstan. Ini kan dari P volume, ini P pressure ya, tekanan. Ya, tekanan konstan. Ya, jadi harus
Oke.